Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau solusi untuk mempercepat buah tanaman agar cepat berbuah lebat. Jika teman-teman mempunyai tanaman durian, kelengkeng, sawo, pete, dan tanaman yang lainnya, ingin cepat berbunga dan berbuah lebat, tapi sudah mencoba dengan cara yang lain tapi belum berhasil, belum maksimal hasilnya, tidak sesuai yang diharapkan ya teman-teman, bisa mencoba dengan cara seperti saya ini yang pernah saya coba terlebih dahulu diterapkan ke tanaman-tanaman yang sudah disebutkan yang pertama ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini, berbuah lebat. Bisa diterapkan ke semua jenis tanaman, untuk ribuan jenis tanaman bisa diterapkan menggunakan cara yang saya akan sampaikan ini. Dan agar tidak penasaran, biar tidak gagal paham mengartikan isi video kali ini, mohon disimak sampai selesai cara dan langkah-langkahnya, bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk merawat tanaman, semua jenis tanaman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk bahan yang pertama di sini saya akan menggunakan 5 biji kemiri yang saya akan gunakan ya teman-teman, dan akan saya proses lalu akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Nah, ini bahan keduanya saya akan gunakan ya teman-teman, ini cangkang telur. Sangat bagus untuk tanaman, sangat dibutuhkan sekali dari kedua bahan ini, 5 biji kemiri beserta cangkang telur ini. Dan untuk langkah pertamanya di sini saya akan menumbuk terlebih dahulu dari ke 5 biji kemiri tersebut ya teman-teman. Cara manual yang saya gunakan dengan cara menumbuk menggunakan jublek atau lompang batu. Jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan alat seperti itu. Kalau ada saran atau masukan dari isi video kali ini untuk meracik pupuk dan membuat pupuk ya teman-teman, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, silahkan di share-share ke rekan-rekan atau teman-teman yang sama di bidang pertanian, petani kecil seperti saya. Semoga ada yang membutuhkan dengan cara seperti ini untuk tanaman, semua jenis tanaman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakannya. 5 biji kemiri yang digunakan berserta cangkang telur lalu dihaluskan dengan cara seperti ini. Dan kedua bahan ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, sumber vitamin dan kalsiumnya, sehingga membantu mempercepat tumbuhnya bunga agar berbuah lebat. Apalagi akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya nanti, bahan utamanya ya teman-teman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan, jangan lupa persiapkan air bersih sekitar 5 liter ke dalam wadah seperti ini. Mau ke dalam ember, mau ke dalam apa saja boleh, yang penting muat air bersih sekitar 5 liter. Lalu hasil dari tumbukan kedua bahan yang sudah ditumbuk seperti ini dilarutkan ke dalam air bersih sehingga tercampur merata dengan air 5 liter. Lalu setelah ini kalau sudah selesai, untuk langkah selanjutnya, bahan berikutnya yang saya akan gunakan ini adalah MSG merek Sasa yang saya akan gunakan ya teman-teman. Mau merek apa saja boleh, mau Ajinomoto, mau Miwon boleh, yang penting berjenis mecin atau MSG yang digunakan. Jangan banyak-banyak, cukup 1 sendok makan saja yang digunakan, karena terlalu banyak menggunakan MSG atau mecin itu tidak bagus, bisa menimbulkan hampa, tidak berisi kepada buahnya nanti ya teman-teman. 1 sendok saja untuk campuran dilarutkan ke dalam air sekitar 5 liter. Dan MSG ini kegunaannya membantu untuk merangsang tumbuhnya bunga agar cepat berbuah lebat ya teman-teman. Dan akan saya perkuat lagi dengan bahan utamanya nanti sehingga kekuatannya lebih bagus, cepat mendorong bunga agar cepat berbuah lebat. Seperti biasa kalau sudah selesai dituangkan, diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata dengan beberapa bahan yang lain yang sudah dimasukkan. Nah ini ya teman-teman yang sudah dihaluskan beberapa bahan yang lain. Jangan lupa agar homogen semua bahan tercampur merata, campurkan gula aren ya teman-teman. Jika tidak ada gula aren bisa menggunakan gula pasir atau gula putih ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan ini cukup segini saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak.
untuk menghomogenkan saja, lalu saya akan iris agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau menyampurkan dengan beberapa bahan yang sudah dimasukkan yang pertama. Sebelum saya melanjutkan ke langkah berikut atau tahap berikut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video selanjutnya tentang pertanian. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu setelah ini untuk bahan utamanya, di sini saya akan menggunakan pupuk NPK 15-15 yang saya akan gunakan. Jika teman-teman tidak ada pupuk NPK 15-15, bisa menggunakan pupuk NPK 16-16 yang biru ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dari pupuk NPK ini sekitar 3 sendok makan ya teman-teman, jangan banyak-banyak dikarenakan sudah ditopang kekuatannya dengan beberapa bahan yang lain. Yang pertama, mirip seperti Posca ya teman-teman, tekstur dan warnanya, padahal ini bukan pupuk Posca melainkan pupuk NPK 15-15. Cukup 3 sendok makan saja yang digunakan untuk campuran bahan utamanya ya teman-teman, seperti ini. Dan kombinasian dari pupuk ini menggunakan beberapa bahan ini sangat bagus diterapkan, diaplikasikan ke tanaman durian, sawo, kelengkeng, pete, tanaman yang lain-lainnya juga bisa menggunakan pupuk ini untuk semua jenis tanaman agar cepat berbunga dan berbuah lebat. Lalu setelah ini kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu ya teman-teman, lebih lama lebih bagus untuk cara fermentasinya. Bisa menggunakan botol air mineral bekas atau ember yang ada tutupnya untuk cara fermentasinya. Lalu setelah itu, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, jangan dicampurkan apa-apa lagi ya teman-teman. Dan kegunaan dari pupuk ini untuk dikocorkan, bukan untuk dispraykan. Dan cara menggunakan dari pupuk ini untuk per pohon atau per tanaman bisa menggunakan 1 gayung per tanaman. Saya sarankan harus dengan rutin menggunakan pupuk ini minimal seminggu sekali pengocorannya atau pemupukannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.